Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat setia Fakta Kehidupan. Tidak lupa kami sampaikan salam sehat, salam sejahtera. Semoga tercurah segala bentuk kebaikan dan juga kita semua dalam lindungannya. Seperti biasa, kita akan berbagi kisah dari yang unik, menarik sampai bikin nangis. Mari kita simak kisahnya. Lakukan 3 amalan ini agar tidur dijaga malaikat. Malam adalah waktu yang istimewa. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan malam hari sebagai waktu untuk beristirahat bagi semua makhluknya. Lewat tidur malam, manusia melepas lelah dan penatnya setelah beraktivitas seharian. Namun begitu, bukan berarti ketika tidur kita terbebas dari gangguan setan. Setan tetap akan mengganggu manusia meskipun sedang tidur agar melakukan dosa. Kadang-kadang gangguan itu hadir dalam bentuk mimpi. Itulah sebabnya dianjurkan berdoa sebelum tidur agar Allah melindungi dan malaikat menjaga kita dari gangguan setan saat tidur. Dikutip dari Dream, ada 3 cara lain agar tidur kita dijaga oleh malaikat. Yang pertama, berwudu. Untuk mensucikan diri sebelum tidur, malaikat senang mendampingi orang yang tubuhnya bersih dari najis. Dasarnya adalah hadis Rasulullah Muhammad SAW yang diriwayatkan Ibnu Hibban. Barang siapa tidur dalam kondisi suci, maka di atas kepalanya terdapat malaikat. Tidaklah ia bangun, kecuali malaikat akan berdoa untuknya. Ya Allah, ampunilah hamba-Mu ini. Si fulan sungguh ia semalam dalam keadaan suci. Yang kedua, membaca ayat kursi. Dengan membaca ayat kursi, Allah dan malaikat akan menjaga tidur kita hingga masuknya waktu subuh. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari, Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, Rasulullah SAW menugaskanku menjaga zakat Ramadan. Kemudian datanglah seorang yang mencuri makanan, maka aku memegangnya dan aku berkata, saya akan melaporkan engkau kepada Rasulullah. Sebagaimana diceritakan dalam hadis, maka orang tersebut berkata, jika engkau hendak tidur di tempat tidurmu, maka bacalah ayat kursi, maka penjagaan Allah senantiasa menyertaimu, dan setan tidak akan mendekatimu sampai waktu subuh. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, dia berkata benar kepadamu, walaupun dia seorang pembohong, dia adalah setan. Sedangkan amalan yang ketiga, yaitu membaca doa sebelum tidur agar Allah selalu menjaga kita. Itulah mengapa para orang tua selalu mengajarkan doa sebelum tidur kepada anak-anak mereka sejak kecil. Suatu ketika, sahabat Al-Bara bin Azib radhiyallahu an berkata, bersabda kepadaku Rasulullah SAW, apabila kamu mendatangi tempat tidurmu, maka berwudulah seperti kamu hendak melakukan sholat. Kemudian berbaringlah di atas bagian tubuh yang kanan. Lalu ucapkanlah, ya Allah, aku menyerahkan diriku kepadamu. Aku menyerahkan urusanku kepadamu. Aku menyandarkan punggungku kepadamu. Karena senang dan takut, tidak ada tempat perlindungan dan penyelamatan darimu, kecuali kepadamu. Aku beriman kepada kitab yang telah engkau turunkan, nabi yang telah engkau utus. Apabila kamu meninggal dunia, maka kamu meninggal dalam keadaan fitrah, dan jadikanlah ia ucapan terakhirmu. Hadis riwayat Bukhari. Ada juga 3 waktu yang dilarang tidur menurut Islam. Dalam Islam, terdapat 3 waktu yang umat muslim dilarang untuk tidur. Tidur merupakan salah satu aktivitas istirahat yang dilakukan setiap harinya. Dengan porsi yang cukup, seseorang dalam menjalankan aktivitas
kesehariannya secara maksimal. Dalam sehari, kebutuhan tidur seseorang berbeda-beda, tergantung dengan usianya. Menurut Kementerian Kesehatan di situs resminya, usia 6-12 tahun, 10 jam per hari. Usia 12-18 tahun, butuh 8-9 jam tidur dalam sehari. Serta usia 18-40 tahun, 7-8 jam sehari. Biasanya orang banyak tertidur di malam hari, tetapi ada pula yang tidur siang, terutama anak-anak. Namun tahukah Anda, ternyata dalam Islam terdapat 3 waktu yang dilarang untuk tidur. Berikut 3 waktu yang dilarang tidur menurut Islam. Yang pertama, setelah sholat subuh. Tidur di waktu ini dipandang akan menjadikan orang yang melakukannya terhalangi mendapatkan berkah rezeki dan umur. Sebab waktu-waktu tersebut merupakan waktu diturunkan keberkahan rezeki kepada seseorang. Hal ini seperti yang dijelaskan oleh Habib Zain bin Smith. Tidur setelah subuh menghalangi berkah rezeki dan berkah umur. Sebab berkatnya umat ini adalah di waktu pagi, yakni waktu setelah sholat subuh sampai terbitnya matahari. Terang Habib Zain bin Smith dalam kitab Fawaid Al-Mutahharah. Yang kedua, setelah masuk asar. Waktu kedua yang dilarang tidur menurut Islam adalah setelah waktu asar. Tidur pada waktu ini beresiko mengurangi daya aktif akal pelakunya. Dalam salah satu hadis dijelaskan, barang siapa tidur setelah waktu asar, lalu hilang akalnya, maka jangan pernah salahkan kecuali pada dirinya sendiri. Yang ketiga, sebelum sholat Isya. Dalam sebuah hadis disebutkan, sesungguhnya Rasulullah tidak senang tidur sebelum sholat Isya dan berbincang-bincang setelah sholat Isya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Tidur sebelum Isya hukumnya makruh. Hal ini dikhawatirkan akan habis waktu sholat Isya karena tidur terlelap. Seperti halnya dilakukan kebanyakan umat muslim yang tidur di malam hari, namun belum melaksanakan sholat Isya. Semoga kisah di atas bisa menjadi pelajaran untuk kita semua. Sekian, wallahu a'lam bishawab.